اللهم نور بالكتاب أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا واطلق به لساننا وقوي به جناننا وأسرع به فهمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف والشارحون رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين يا رب العالمين. Watahrumu khidbatun ala khidbati man surriha bi ijabatihi illa bi idnihi. Au bitarkihi li hadisi sahihaini wal lafdhu li muslimin la yabi'ur rajulu ala bai'i akhihi wa la yakhtubu ala khidbati akhihi illa ayyadhuna lahu wa fi riwayatin hatta yazara walau surriha biraddihi halas fa illam yujab walam yuradda ay lam yusrah bi ijabatin wala rudda bi an sakata anhuma au dzukira ma yush'iru birrida nahu la gharbata anka la tahrum fil adhari ilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahrumu khidbatun ala khidbati man surriha bi ijabatihi. Dan haramlah oleh meminang ala khidbati man di atas pinangan siman, di atas pinangan orang, surriha bi ijabatihi yang ditegaskan bi ijabatihi dengan penerimaan nyaman, illa bi idnih kecuali dengan izin nyaman, au bitarkin ataupun dengan sebab meninggalkan nyaman, ataupun dengan sebab meninggalkan nyaman. Bahkan menan li hadisin, karena li hadisi sahihaini, karena ada hadis daripada dua yang sahih, hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya la yabi'ur rajulu, tidak menjual oleh seorang laki-laki ala bai'i akhihi, di atas penjualan ataupun di atas jual saudaranya laki-laki. Wala yakhtubu, dan tidak meminang ianya si laki-laki ala khidbati akhihi, di atas pinangan saudaranya laki-laki. Illa ayyadzuna lahu, kecuali bahwa mengizin ia si laki-laki lahu bagi nyaman. Wa fi riwayatin, dan tersebut dalam satu riwayat hatta yadara, sehingga meninggal ianya si laki-laki. Surah ataupun penjelasan yang telah lalu, yaitu halal meminang wanita yang dia itu sunyi daripada nikah dan sunyi daripada iddah, baik secara sindiran maupun secara terang-terangan. Maka haram meminang wanita yang sedang berada dalam nikah orang lain, ijma' para ulama. Kemudian mengenai tentang masalah hukum pinangan, maka dia itu sebagaimana hukum nikah. Kalau bagi orang tersebut hukum nikahnya sunnah, maka meminang itu hukum sunnah. Kalau menikah dengan orang tersebut ataupun pernikahan tersebut
hukumnya haram baginya, maka meminang juga hukumnya haram. Jadi, salah satunya mengenai tentang masalah pinangan adalah tahrumu khidbah ala khidbah. Haramlah meminang ataupun pinangan di atas pinangan orang lain yang jelas-jelas sudah diterima pinangannya. Seorang laki-laki sudah meminang seorang perempuan dan si perempuan itu menerima pinangan si laki-laki. Maka datanglah laki-laki yang lain untuk meminang si perempuan tersebut. Maka hukumnya haram. Haram pinangan di atas pinangan orang yang telah diterima pinangannya. Makanya sidra urang yang dia itu sudah berada dalam pinangan orang lain dan dia sudah menerimanya, maka ketika datang orang laki-laki yang lain ingin melamarnya, maka dia mesti menolak. Dan juga orang yang melamar tersebut hukumnya haram. Kenapa haram melamar? Karena dia itu sudah dipinang oleh orang lah. Karena dia itu sudah dipinang oleh orang lain. Ya. Kak, dalam Qalyubi, wa kadza tahrumu khidbatul mar'ah li rajulin ma'ahu. Sedemikian lagi haramlah meminang perempuan li rajulin bagi laki-laki ma'ahu arba, yang sebut bersertanya laki-laki itu 4. Begitu pula haram meminang seorang perempuan bagi orang laki-laki yang dia itu sudah punya 4 istri. Seorang laki-laki yang pada dirinya itu sudah ada 4 istri, maka haram meminang perempuan yang lain. Kenapa haram? Karena tidak boleh lebih daripada 4 orang istri bagi, tidak boleh berhimpun lebih daripada 4 orang istri bagi orang laki-laki. Makanya bagi orang laki-laki yang istrinya sudah 4 dan keempat-empatnya masih ada, maka haram dia itu meminang perempuan yang lain. Adapun bagi seorang laki-laki yang dia itu punya 4 istri, kemudian diceraikan 1 istri, maka tinggal 3 lagi, maka tidak haram meminang perempuan yang lain, mengkhidbah perempuan yang lain. Tetapi perempuan yang dia itu belum dilamar oleh orang lain dan juga ataupun belum diterima lamarannya. Ha? Ha? Nak ke apa? Nak tahu nak pegang? Aulam? Gimana? Wakadha, sedemikian lagi haram meminang perempuan bagi orang laki-laki yang berserta orang laki-laki itu 4 orang. Ataupun tidak datanglah oleh sensiman ma'ahu bersertanya. Bersertanya laki-laki. Ataupun sensiman yang khidbah ia akannya si perempuan. Yang pun nak pegang yang ke atau. Kita ibarat yang kita lain. Seorang laki-laki yang bersertanya sudah ada 4 istri, haram meminang perempuan yang lain. Ataupun
ataupun tidak datang oleh selain siman ma'ahu besertanya si laki-laki itu 4 ataupun selain siman yang khidbah ia akannya si perempuan. Kiban surahnya. Sonadi. Haram khidbah perempuan yang tidak datanglah selain siman ma'ahu besertanya si laki-laki ataupun si siman yang khidbah ia akannya perempuan. Sonadi ha? Buat tak berat ke? Lambung ni nangkalan. Nadi sana surah. Kacau yang kena jule. Nyampai kalian. Kesimpulannya, haram meminang di atas pinangan orang yang sudah jelas-jelas diterima pinangannya oleh perempuan. Makanya seorang perempuan yang sudah dipinang oleh seorang laki-laki dan si perempuan ini sudah menerima pinangannya, maka haram orang yang lain untuk meminangnya. Kecuali dengan izin si laki-laki yang meminang. Kecuali dengan izin si laki-laki yang meminang ataupun dengan sebab meninggalkan. Dalam arti kata si laki-laki yang meminang tersebut ataupun orang yang meminang, dia sudah meninggalkan. Meninggalkan si perempuan. Jadi izin secara langsung. Izin daripada sekhatib orang yang meminang. La ma'a karenah. Tidak beserta karenah. Tidak memada dengan ada karenah saja. Mesti cidra urinang kai titik bawah yang daripada mulai je. Yang hana memada. Makanya harus izin daripada si peminang yang pertama baru boleh dipinang oleh orang lain adalah izinnya harus secara jelas. Dalam artian tidak boleh hanya kerana saja. Seumpama pun tuhkam. Tuhkam bermakna mengolok-ngolok. Tidak berserta kerana seumpama mengolok-ngolok. Dalam artian si peminang ini sudah mengejek-ngejek kepada pinangannya. Maka dari sini kita memahami yang bahawasanya dia itu tidak ingin lagi dengan si perempuan yang sudah dia pinang. Itu tidak boleh. Berarti itu belum ada izin. Dalam arti kata izin tersebut mesti langsung daripada sekhatib ataupun meninggalkannya. Jadi dengan secara tegas memang meninggalkannya dalam arti kata mengatakan dia itu sudah meninggalkan pinangannya ataupun bisa juga meninggalkan dengan secara sindiran yang bahwasanya dia itu tidak lagi dengan si perempuan yang sudah dia pinang. Tergantung berarti bak niat bunuh. Ketika kita meniat sewaktu mengkhidbah perempuan agar si perempuan itu tidak dikhidbah oleh orang lain. Tetapi tidak berniat untuk menikahinya. Hanya menggantung-gantungkan saja. Maka hukumnya yang sesuai dengan niat. Berarti haram hukumnya. Haram hukumnya. Karena niat ketika mengkhidbah bukan untuk menikah. Karena sunat khidbah adalah man arada nikah, ya, bagi siman yang ingin untuk menikah. Maka bagi orang yang hana ingin untuk menikah, ya hana sunat khidbah.
Makanya hukum khidbah pun sama lagi hukum menikah. Makanya munyo laginya nid dari pertama, maka itu hukumnya haram. Oh yang je, sebab khidbahnya pun ketika si laki-laki mau mengkhidbah, maka kembali kepada si perempuan untuk menerima khidbahnya adapun tidak. Berarti ketika dikhidbah dengan tempo yang sangat lama, maka si perempuan berhak untuk menolaknya. Ketika akan ditolak le sidra urang inang, maka nyan urang agam yang lain je khidbah. Itulah sidra urang inang. Maka urang agam yang lain berarti je khidbah. Meskipun lama. Hanam dah lah. Selama tidak melanggar. Walaupun kan menurut kata-kata orang pegah kan keji hanagat. Jadi keji hanagatnya karena bunuh ikatan yang trip, tapi hana berkelanjutan. Adapun mengenai tentang tidak melakukan hal-hal yang dilarang, maka boleh-boleh saja. Ya. Kenapa diharamkan mengkhidbah ataupun meminang di atas pinangan orang lain yang sudah jelas penerimaannya? Karena ada hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Bagaimana kala hadis? Lafaz bagi Muslim. Hanya lafaz Muslim. La yabi'ur rajul. Tidak menjual oleh seorang laki-laki ala bai'i akhi, di atas jual saudaranya. Jadi ketika, ini dalam hadis, ketika seseorang sudah membeli sesuatu barang yang belum selesai secara akad, dalam arti kata sudah ditawar, maka orang lain tidak boleh untuk menawarkannya. Ataupun barang yang sudah dibeli oleh orang lain, sedangkan barang itu belum diterima, belum dikabat, maka orang tersebut tidak boleh menjualkannya kepada orang lain. Begitu juga wala yakhtubu, dan tidak mengkhidbah oleh orang laki-laki di atas khidbah saudaranya. Ini adalah hadis. Berarti sidra uragam tidak boleh dia itu mengkhidbah di atas khidbah saudaranya kecuali sudah diizinkan. Ataupun dalam riwayat yang lain disebutkan ala hatta yadra, kecuali si laki-laki yang mengkhidbah ini sudah mengizinkannya. Bukan meninggalkannya. Pokoknya dalam hukum hana batas. Ya. Ketika seorang laki-laki melamar si perempuan tersebut, maka si laki-laki ini berhak juga dia itu untuk memutuskannya, meninggalkannya. Si perempuan juga berhak meninggalkannya. Hana patokan ni. Makanya segala mengenakan jalur kuning melengkung. Sebelum jalur kuning melengkung, ke jalur janur. Kan janur itu onu yang warna kuning itu pupuk jalur kuning. Janur kuning melengkung, maka masih ada kesempatan. Makanya ketika dikhidbah, berapapun maharnya yang sudah dibawa, ketika tidak jadi, maka harus dikembalikan semuanya. Tidak boleh diambil satu pun. Tak ada namanya uang hangus. Itu tak ada. Penganguh hana. Bentuk untuk malai kanya kadik penganguhnya hana. Tetap. Kita tetap ya kembalikannya tagok. Punya hana hijau yang cua. Tagok mah.
Ketika kita itu mencintai seorang perempuan ataupun ingin menikah dengan seorang perempuan, dan perempuan yang kita ingin nikahi, kawan kita juga ingin menikahinya. Ya, siapa cepat dia dapatlah. Ya, makanya bergegas biar tidak diambil orang lain. Siapa cepat dia dapat. Makanya kalau belum kawan kita itu meminang, walaupun kawan kan, cuma paling-paling kata-katanya nanti siapa yang di luar, keluarlah kata-kata aku demi kawan lah kawan demikian. Jadi itu namanya itu tikung menikung. Tidak jadi masalah siapa yang gasnya lebih cepat, perjalanannya lebih cepat, larinya lebih cepat, dia yang dapat. Berarti pertanda kita itu pun itu memang tidak jodoh kita. Enggak, mana ada keji seperti itu. Boleh-boleh saja. Jut. Yang harum berarti khidbah tak punya kali khidbah. Punya kali khidbah pun punya naidin kaji haingan puno. Hai kah balenyan kali kapinang negop ni kan nak mengkawin mihana ka bizin gulong gede kuno kawin gulong. Kuno khidbah long. Jut. Hai ilom pi ngon gro kacok kah ni mah. Nya cok ju. Tapi bentu cok kayu tu hana pulung tak kanan tu bagi dua. Hanya hanjut. Nak surah laki tiga tu hanjut. Kita kali nikah. Kan? Ditawar barang tersebut dengan harga yang lebih mahal. Tujuan ini bukan untuk beliau, tapi supaya berarti dia membeli harga dia beliau ke kau dengan dia. Tadi tu hari jual ni sebenarnya. Yang mana dia tu pun dia berarti jom dikarat sama dengan pertanyaan pun. Nah, dua orang ragam yang terlibat dalam urinam, nama urinamnya yang sudah terima. Kebetulan tinggal yang terimanya bukan tujuan untuk menikahi, tapi supaya agamanya tu dah. Jadi ada digayu. Apakah kita berbanding wahid? Karena no dalil no so mana so no dalil yang pakai apa jadi dan pakai apa nikah sebenarnya. Kan munyo seandainya berarti memang tak pegat harga yang lebih mahal agar tidak diterima, sah-sah mentang. Barang-barang tanyo. Tetruk sepulan yo hana galak 2 belau gaji. Ngobek belau je ya kan? Berarti tak pegah je padum harga. Assalamualaikum. Aku beklam baru lempegah abad aku adik kan. Mereka malam ni pegah kan. Sebab bunuh pergi tiba pecuk bunuh aku pegat-pegat kan. InsyaAllah malam ni tu. Belum yang. Pada datang yang dia sebab kan. Get. Assalamualaikum. Salam. Ya, alhamdulillah. Ketika kita itu ingin untuk barang kita itu tidak terjual kepadanya, maka kita berikan harga yang lebih mahal, boleh-boleh saja barang-barang kita. Ketika kita datang orang lain, kita sedekahkan saja, kita tidak menjual, sah-sah saja. Namanya aja barang kita ya kan bebas. Tidak menjadi masalah. Bebas. Satu lagi. Bagaimana pandangan agama terhadap seorang pemuda itu pernah menikahi seorang wanita, lalu wanita tersebut dinikahi oleh orang lain, kemudian wanita laki tersebut masih berangan-angan dalam waktu yang bertahun-tahun lamanya menunggu
sampai wanita tersebut menjadi janda. Itu nikah Islamnya pandangan agama apa? Selama tidak melakukan hal-hal yang dilarang, boleh-boleh saja menunggu. Cuma menunggu itu membosankan. Ya kan? Boleh-boleh saja. Tidra urinang yang tanya galak. Ternyata ditakdirkan dengan orang lain. Dia menikah dengan orang lain. Apakah dengan berjodoh, diperjodohkan ataupun dengan terjadi sesuatu hal kecelakaan sehingga terjadi insiden. Dia itu menikah. Sedangkan kita menunggu, ya seberapa lama pun kita menunggu, ya boleh-boleh saja hanya sekedar menunggu. Menunggulah sampai kapanpun. Tetapi yang perlu kita ketahui, tidak boleh berlebihan. Sedangkan kita itu ada kesunahan, iaitu menikah. Berarti boleh untuk tidak menikah. Berarti masuk seandainya menikah kita itu hukum makruh. Seandainya menikah itu hukumnya haram. Itu baru boleh. Berarti kalau selama menikah bagi kita itu takluk hukum sunnah, maka ya dilakukan. Tidak boleh ditinggal. Tidak boleh ditinggalkan. Karena alasan hanjut, jual beli di atas jual beli. Ketika di blow legop, kemudian yang kalau terima, kemudian tak blow oleh kita ataupun le uriang buka di blow le gopnya hanjut. Karena di situ ada terkandung unsur menyakiti. Ada terkandung unsur menyakiti. Ada terkandung unsur takato, saling menikung, masalah khidbah. Nya hanjut. Kan? Apakah memang sekufu ataupun tidak sekufu? Kita tikung dia katanya, pakai tikung tiada cocok dua, pun saja cocok padanya. Maka tanya, yang kai lamar le sepulan, tiada cocok dua, macam cocok dan dua, apa ni lagi lengak ngebomo dua, lagi urang malam. Tidak ada urusan dengan tidak cocoknya. Yang penting kalau misalnya si perempuan sudah menerima, maka orang lain haram untuk mengkhidbahnya, untuk meminangnya. Ya, kan? Walau surriha biradihi, dan jikalau dijelaskan, ditegaskan dengan menolaknya si laki-laki, halal ia khidbah. Seandainya seorang laki-laki dia itu sudah mengkhidbah seorang perempuan, akan tetapi si perempuan itu dengan jelas, dengan tegas menolak lamaran ataupun khidbah ataupun pinangan daripada si laki-laki, maka halal bagi laki-laki yang lain untuk meminang si perempuan ini, untuk mengkhidbah si perempuan ini. Pengertian daripada khidbah adalah iltimasun nikah mimman yu'tabar. Meminta nikah daripada orang-orang yang diiktibarkan nikah minhu, daripada orang tersebut. Itulah bukan orang yang haram untuk dinikahi. Kan? Buna watagukun wafi riwayatin hatta yadara. Itu wafi riwayatin zahir daripada tersebut. Riwayat yang lain tersebut juga riwayat Muslim. Juga riwayat Muslim. Waqat fa illam yujab wa lam yuradda, maka jika tidak diterimakan akan ianya si laki-laki, wa lam yuradda, dan tidak ditolak akan ianya si laki-laki. Maksudnya bagaimana? Lam yusrah bi ijabah, tidak ditegaskan dengan penerimaan, wala radden, dan tidak ditegaskan dengan penolakan. Bagaimana surahnya? Bi'ansa kata anhuma, dengan bahwa sukita anhuma, dengan bahwa didiamkan anhuma untuk keduanya. Au dzikra, ataupun disebutkan ma yusy'iru, akan barang yang memberitahu, yang barang dengan ridha, seumpama la gharbata angka, tidak jenis kebencian angka daripada engkau. Lam tahrum, niscaya tidak haram ianya khidbah fil adhar, pada pendapat adhar.
Seandainya seorang laki-laki yang dia itu meminang seorang perempuan, akan tetapi si perempuan tersebut dia tidak menolak dan tidak menerima. Tidak menolak dan tidak menerima. Dalam arti kata si perempuan tidak menegaskan dengan menerima si laki-laki tersebut dan tidak menegaskan dengan menolak laki-laki tersebut. Bagaimana surahnya? Diam saja. Ketika si laki-laki meminta, aku ingin menikahimu. Maka si perempuan tidak menjawab apa-apa. Tidak menjawab tidak mau dan dia itu tidak menjawab iya. Tidak menjawab tidak mau dan tidak menjawab mau. Tidak menjawab tidak dan tidak menjawab iya. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah tidak haram untuk mengkhidbah si perempuan tersebut oleh orang lain pada pendapat azhar. Pada pendapat yang kuat. Aku lagi temu untuk kepala daerah dah tandang tu. Dia urinang diterima atau ditolak. Atau ni lah kamu video dan dijelaskan. Contoh ada di Turki ketika berarti orang agak tidak urinangnya diumai kuku dalam. Jadi untuk bukti yang diberikan di gunung itu, yang tanda orang agak terima. Yang penting buat tandanya. Yang ke sore atau bukan. Yang kakak penerimaan. Al-adatu muhakamah. Al-adatu muhakamah. Adat itu bisa menjadi hukum. Maka itu kan bentuk penerimaan bil fi'il. Bil fi'il, bil hal, bukan bil maqal. Makanya ataupun disebutkan sesuatu yang memberitahu dengan ridha. Dengan ridha. Sebagai contoh, kata si perempuan, la gharbata angka. Dia itu tidak benci, tidak jelas kebencian kepadamu. Tapi dia tidak menjawab iya, tidak menjawab tidak. Maka bagi si perempuan tersebut tidak haram. Tidak haram untuk ke lawan kenanya. Berarti memang tegas diterima. Ataupun tegas ditolak kan. Makanya dalam halnya Munyo seandainya bunuh memang hanaikun terima, kan? Dan hanaikun hana ataupun disebutkan sesuatu yang memberitahu kepada ridha, bergalung hana benci kekah. Ke orang yang melamar ke. Nyo hana haram untuk dilamar oleh orang lain fil azhar pada pendapat azhar, pada pendapat yang kuat. Pada pendapat yang kuat. Dah. Waqat ta'abi fi sukuti dan telah mengkata ianya musannif bihi dengannya azhar fi sukut. Nyopat dah. Khawatir ataupun bi waqat ta'a dan mengkata bihi dengannya pendapat fisukut pada diam. Bahkan berkata li'annaha karena bahwa sesungguhnya perempuan hino la tabtulu tulis hina pun tulis la tabtunu yang benarnya la tabtunu syai'an. Karena bahwa sesungguhnya si perempuan la tabtunu syai'an itu tidak menyembunyikan yang si perempuan akan sesuatu mukarraran yang diakuinya. Yang diakuinya. Jadi seandainya seorang laki-laki melamar si perempuan tapi si perempuannya tidak menerima dan tidak menolak, dalam arti kata tidak memperjelas dengan terima dan tidak memperjelas dengan menolak. Yang mana dia hanya diam saja. Maka hukumnya menurut pendapat azhar, pendapat yang kuat tidak haram. Menurut pendapat yang kuat tidak haram untuk dikhidbah oleh orang lain.
Ya. Wa qatta'a bih, dan memutuskan dengannya pendapat ataupun dengannya azhar pada diam. Jadi ada para ulama, itulah musannaf dino kan, mengkata dengan pendapat azhar pada diam. Nampak pasti ya. Berarti menyebab diam yang menunjukkan kepada boleh penolakan lah. Wa qatta'a bih. Apa? Wa qatta'a bihi fi sukut. Dan mengkata dengannya tidak haram pada diam. Kenapa? Li'annaha, karena bahwa sesungguhnya si wanita itu tidak menyembunyikan ia si wanita akan sesuatu yang diakuinya. Betul. Buno, seandainya seorang wanita tidak memperjelas dengan menerima dan menolak, maka hukumnya la tahrum, tidak haram dipinang oleh laki-laki lain menurut pendapat azhar. Surah tidak memperjelas dengan menerima dan menolak, salah satunya adalah diam. Maka pada diam tersebut oleh para ulama dipastikan berarti dengan hukum haram. Tidak haram meminang. Kenapa? Karena si wanita tidak sanggup dia itu menyembunyikan sesuatu yang diakuinya. Kalau dia mau menerima, maka dengan jelas dia akan bilang, aku terima. Maka ketika diam, berarti tidak menerima. Makanya kata para ulama berarti memastikan kepada tidak haram. Ketika dia hanya diam saja, berarti pertanda dia tidak menerima. Karena kalau seorang wanita sudah dilamar, dia itu diam, berarti pertanda dia tidak menerima. Menurut sebagian para ulama. Kenapa tidak menerima? Karena kalau dia menerima, maka pasti dia akan mengungkapkannya. Karena seorang perempuan, dia itu tidak akan mampu menyembunyikan sesuatu yang diakuinya. Makanya perempuan itu susah untuk menyembunyikan rahasia. Tidak sanggup untuk menyembunyikan rahasia. Dia itu apa yang dia akui, apa yang dia ikrarkan itu, maka dia akan membukakannya. Tidak sanggup. Kecuali memang itu tidak ada. Kecuali memang tidak ada. Kan? Jid. Kenapa sih? Barang yang belum terjadi, maka tidak ada kepastian. Barang yang belum terjadi, maka tidak ada kepastian. Apapun itu. Cuman, boleh jadi ketika dunia sama-sama cinta, sama-sama saling menyukai, ternyata sebelum dipertemukan, sebelum dipersatukan, maka keduanya sudah duluan meninggal misalnya.
maka boleh jadi akan dipertemukan di akhirat. Boleh jadi menan. Tapi selebihnya wallahu alam. Dan long hana lu baca kisah kan? Hana. Cuman yang kata rumput-rumput dalam kitab, seandainya seseorang itu jatuh cinta kepada seseorang laki-laki jatuh cinta kepada seorang perempuan jatuh cinta kepada seorang laki-laki, tetapi dia tidak mengungkapkannya, dia memendam. Dan ketika dia jatuh cinta tersebut, dalam persembunyiannya, tidak memberitahu kepada orang lain, tidak memberitahu kepada yang bersangkutan, dan juga dia tidak melakukan hal yang haram. Maka ketika dia meninggal masih dalam keadaan seperti itu, maka mendapatkan pahala syahid akhirat. Pahala syahid akhirat. Sama seperti orang yang meninggal tenggelam, sama seperti orang yang meninggal melahirkan, sama seperti orang yang meninggal terbakar, ataupun sama seperti orang yang meninggal sakit lambung, kan, berpenyakit dalam, penyakit perut. Pakan dasar merumpok syahid akhirat, karena dia itu mampu berjuang untuk menahan diri dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Tapi ketika menceritakan pada orang lain ataupun sudah mengungkapkannya, maka tidak ada lagi syahid akhirat. Itu sudah syahung namanya. Ya. Wasani, dan bermula pendapat yang kedua, lawan daripada pendapat azhar, tahrumu li itlaqil hadis. Haram ianya mengkhitbah. Kenapa? Li itlaqil hadis, karena mutlak hadis. Menurut pendapat yang kedua, pendapat lemah, haram mengkhitbah meminang. Kenapa haram? Karena mutlak hadis. Karena hadis, la yakhtubu ala khidbati akhihi. Tidak mengkhitbah ianya seorang laki-laki di atas khidbah saudaranya. Tidak meminang ia seorang laki-laki di atas pinangan saudaranya, kecuali sudah mengizinkannya. Wa tu'tabarul ijabatu warraddu, dan diiktibarkan akan menerima dan menolak, dan diiktibarkan akan penerimaan dan penolakan fi laghiyatil idzni minal wali, fi laghiyatil idzni minal wali. Boleh. Laghiyah. Dan diiktibarkan akan penerimaan dan penolakan pada sia-sia izin. Dari mana diterimakan? Daripada diiktibarkan minal wali, daripada wali. Wa fi mu'tabaratihi minha, dan diiktibarkan akan penerimaan dan penolakan pada wanita yang diiktibarkan izinnya, minha, daripadanya si wanita. Wa fi raqiqah, dan pada budak perempuan, minas sayyidi, daripada sayyid, daripada tuannya. Jadi mengenai tentang masalah penerimaan dan penolakan, itu daripada siapa? Penerimaan dan penolakan itu diiktibarkan ataupun diambil kalau pada perempuan yang izinnya sia-sia, dalam artian izinnya tidak diperhitungkan, maka iktibar, menolak dan menerima daripada walinya. Bagi orang inang yang dilamar oleh orang agam yang izinnya belum berlaku, dalam artian izinnya belum dihitung, maka izin menerima dan menolak itu adalah daripada wali. Adapun bagi wanita yang dia itu izinnya sudah diiktibarkan, izinnya sudah bisa diterima, sudah berlaku izinnya, tidak sia-sia lagi, maka penolakan dan penerimaan itu adalah langsung daripada wanita. Maka seorang wanita yang besar, seorang wanita yang besar, yang dia itu memang izinnya adalah sudah diiktibarkan,
ketika seorang laki-laki datang melamarnya, maka menolak dan menerima langsung daripada si wanita. Ketika si wanita ini mengatakan tidak, no, maka no. Yang lain je tamong ju. Naam, ya, yes, tamong ju. Ya kan? Orang laki hanya tamong le. Yang kai pinang lego. Adapun bagi wanita yang izinnya belum diiktibarkan, masih sia-sia, lagi contoh anak miat pun, ya kan? Pegang anak miat lamar. Anak miat nang lamar. Maka yang berhak untuk izin penolakan dan penerimaan adalah langsung daripada wali. Langsung daripada wali. Yang kepegang ini, kepegangaju. Maksud wanita yang diiktibarkan izin adalah dengan bahawa terhenti sah nikahnya di atas izinnya si perempuan. Berarti orang inang yang kali pernah menikah. Ya kan? Orang inang yang kali pernah menikah. Orang inang yang kali pernah menikah, maka untuk menikah kali keduanya, maka dia harus nak izin di. Karena kalau pernah rasakan 3. Jadi untuk menikahnya langsung izin roy. Ini menikahlah mengkena hana-kana. Betul na truk urung rumah. Ketika ada seorang laki-laki datang melamar, si perempuan ini sedangkan dia sudah pernah menikah, kemudian orang tuanya yang menerima, orang tuanya yang menolak, maka tidak ada wewenang. Berarti izinnya tetap, penolakan dan penerimaannya tetap daripada si perempuan. Kenapa? Karena terhenti sahnya nikah di atas izinnya. Berbeda dengan wanita yang masih perawan. Wanita yang bikir. Maka ketika si wanita ini menolak, ketika si walinya menerima, maka itu sudah menerima pinangan. Kenapa? Karena izinnya itu tidak terhenti untuk sah nikah. Begitu juga dengan anak kecil. Maka izinnya adalah daripada wali, iktibar penolakan dan penerimaannya daripada wali. Makanya masuk dalam orang yang izin sia-sia adalah saibah saghirah, saibun saghirah. Anak kecil yang dia itu sudah janda, perempuan yang kecil sudah janda, ataupun perempuan yang kecil yang masih fikir bila mujbir dengan tanpa mujbir. Karena barang yang telah lalu daripada halal khidbahnya. Wa tajudul khidbatu malam yadri, dan bolehlah meminang siman lam yadri yang tidak tahu ia nyaman. Ya, gimana baca? Khutibat, adakah telah dipinang akan ianya perempuan, amla, adakah tidak? Dan akan siman yang tidak tahu, ujiba khatibwa, diterimakan akan orang yang meminangnya si perempuan, au rudda, ataupun ditolak. Kenapa? Boleh. Li'annal asla, karena bahwa sesungguh asal ibahah itu boleh. Karena sesungguh asal itu boleh. Jadi boleh meminang orang yang dia itu tidak tahu yang bahwasanya apakah dia sudah dikhidbah ataupun tidak. Tak lamar sidra urang inang. Yang urang inang yan hantar depu dia pukuh ji kali lamar lega ataupun hana. Melamar seorang wanita yang wanita itu tidak kita ketahui apakah dia sudah dilamar oleh orang lain ataupun tidak dilamar orang lain. Hukumnya boleh. Begitu juga melamar seorang wanita yang kita itu tidak tahu apakah wanita itu sudah menerima orang yang melamarnya ataupun menolak. Maka hukumnya boleh. Kenapa boleh? Li'annal asla ibahah. Karena asal-asal ibahah. Karena melamar itu asal-asalnya boleh. Karena kita itu tidak tahu apakah wanita itu sudah dikhidbah ataupun belum, maka boleh kita mengkhidbahnya. Karena kita tidak tahu apakah wanita itu menerima pinangan orang lain ataupun tidak, maka hukumnya boleh kita mengkhidbahnya. Karena asal-asal boleh. Asal-asal boleh. Kah?
Kemudian wasawa'un fi mazukra, dan bermula sama pada barang yang telah disebutkan al-khatibul muslim. Itu orang yang khutbah yang Islam. Wazimi, dan si zimmi pada zimiyah, dan kafir zimmi, laki-laki yang zimmi pada zimiyah, pada perempuan yang zimmi. Jadi sama surah pada yang telah disebutkan adalah orang yang mengkhidbah itu adalah orang yang Islam, ataupun orang yang mengkhidbah itu adalah kafir zimmi yang mengkhidbah si zimmi, yang mengkhidbah si zimiyah. Itulah kafir ataupun wanita yang zimmi, wanita yang kafir zimmi. Wa qawluhu fil hadis, dan bermula katanya Nabi dalam hadis, ala khidbati akhihi jara alal ghalib, itu berlaku di atas ghalib, itu berlaku di atas kebiasaan. Makanya perkataan Nabi dalam hadis ala khidbati akhihi berlaku di atas ghalib, sehingga masuklah si zimmi pada zimmiyah. Berarti sebut saudara dalam hadis itulah muslim yang berlaku di atas ghalib, karena surah juga khidbah si zimmi di atas si zimmiyah. Wa qila huwa fil muslim faqat. Wa qila, dan dikatakan orang dianya saudara itu pada muslim saja-saja. Kenapa? Fi lidhahiril hadis, karena zahir hadis. Dikatakan orang barang yang telah disebutkan tersebut berlaku pada muslim saja. Maksud saudara dalam hadis adalah saudara yang muslim saja. Kenapa? Karena zahir hadis. Kak. Sebenarnya selangkainya nangkenyan ke tempat ta'aruf. Selangkainya kan sebenarnya orang yang turi. Yang turi dengan orang inang tersebut. Tempat untuk musyawarah dan surah ke. Sehingga dengannya katanya kata turi yang kiban yang sebenarnya. Oh, mesti seandainya maksud selangkai adalah orang yang tamai kengan katanya. Ya untuk ngan mentang mati. Bet tajak siro tu kanyo kan. Bet tajak siro tu hanapah tentang yang adat berarti hanagot lah. Kemudian tiba-tiba ju berangkat gerupang ju hanagot. Kibancit, maka dengan cara yang lagi ada pegabuno tamai rurung tuha. Untuk nyanyan alhamdulillah. Nyan god berarti menan. Yang hanagotnya adalah ada pegabuno. Langsung ju gerupang. Artinya itu kah jadi. Makanya kalian juga waman ustusyira fi khatib, dan bermula siman yang dimusyawarahkan akan ia nyaman fi khatib, pada si khatib, pada orang yang meminang. Zukira, yang zakara apa zukira ada kan? Zakara, niscaya menyebut ia nyaman musawihi akan kejelekan-kejelekannya si khatib. Masawihi akan kejelekan-kejelekannya si khatib. Bagaimana kita baca dengan fathah mim, artinya akan aib-aibnya si khatib, orang yang meminang, bisidqin, dengan benar, dengan jujur. Liyahdara, supaya bahwa terjaga ia nyaman. Badlan linasihat. Supaya bahwa memelihara ia nyaman, badlan linasihat, karena memberi bagi nasihat. Jadi orang yang dimusyawarah bak sekhatib, orang yang dimusyawarahkan pada orang yang meminang, niscaya menyebutkan semua kejelekan sekhatib dengan jujur, bertujuan supaya bahwa untuk memelihara, karena untuk memberi nasihat.
Untuk memberi nasihat. Kan untuk yang pegang aib kau. Mengupat itu hukumnya dosa. Tapi ketika seorang laki-laki melamar seorang perempuan. Seorang laki-laki melamar seorang perempuan. Kemudian si perempuan ini menanyakan tentang perihal si khatib kepada laki-laki yang lain yang mungkin lebih tahu tentang si khatib. Inilah ta'aruf sebenarnya. Maka si laki-laki yang dimusyawarahkan oleh si perempuan ini mengenai tentang si laki-laki yang meminangnya wajib untuk memberitahu semua kejelekan-kejelekannya. Dalam artian aib-aibnya dengan jujur. Tidak boleh menipu. Tujuannya adalah untuk memelihara, untuk menjaga. Kenapa? Untuk memberi bagi nasihat. Makna menjelekkan di sini bukan kita itu menjelek-jelekkan barang yang tidak ada. Tapi berkata jujur. Misal, seorang laki-laki, dia itu datang kepada seorang perempuan melamarnya. Si perempuan ini sama juga seperti seorang laki-laki. Sebagaimana orang laki-laki berhak untuk memilih perempuan, begitu juga perempuan berhak memilih laki-laki. Maka dia tidak menerima dulu. Kemudian mencari tahu siapa yang dekat, siapa yang mengenal orang yang melamarnya. Kemudian dia bertanya, bagaimana si laki-laki itu? Apakah orangnya baik ataupun bagaimana? Selama kenal, ya kan? Maka si laki-laki ini wajib menceritakan. Menyebutkan dengan secara jujur. Oh, dia itu malas salat. Selama aku kenal, dia malas salat, malas bangun subuh, malas mengaji, dan lain sebagainya. Bicarakan sebenarnya. Supaya untuk menjaga dan untuk memberi nasihat kepadanya. Seandainya pun dia sudah menerima nanti, kita sudah menasihatinya. Maka hal-hal yang fatal tersebut harus diberitahu dengan tujuan yang baik. Agar tidak salah dalam memilih orang. Kayak boleh hukumnya. Nah dalil Fatimah binti Qais sehingga Nabi SAW ta'ridu li khatibin, menyindir bagi orang yang mengkhidbah bima yakrahani, dengan barang yang keji ia akannya. Tina ya. Intinya hadis pada kalau makna itu. Intinya memang harus berbicara secara jujur. Jadi harus beritahu. Masuk dalam mengupat yang dibolehkan. Mesti di pancuri ya. Orang yang melamar pancuri. Kita yang ada. Hai, kibannya. Yang gelamar long. Dia ucap kelintu. Kaya api kaya pegah baik ini kacau lintup. Gak kacau ke entah. Benar anjing. Pegah haji begut tanpa menyudutkan orang lain kan? Kiban pegah. Meno. Hai menyogot. Mandum tayo hanagot. Tengah tak perbaiki draw tu. Cuma meno ti hai ada long pi. Hanagot ci. Man yang selama lun turi beno kan manyan kan bisa saja ubah, bisa saja tobat. Omnya bereken gak yan. Nya padigo pati naik ke rumah pang. Dengan cok dengan 8 tu. Manyan je beno je nyan kan hai muka tobat insyaallah muka tobat. Maka yang penyakit lagi yan mana. Hanya pulang fikir baro ni pati hai bereken nyan buat ke kadai muka tobat kena kawin. Kemudian ni cara pegah. Hana nak pegah juga keteng nanti. Gak keteng lu. Dah kalau lagi yang hian kentung je kentung. Gak tak tigamnya. Hana habis pada sogop tigamnya. Nak kemunanya pernah munah. Nyan sama ada pegah pun ambo laudang lain ke piting. Kau kan pujodro, lumodro mandum. Mandum dumbon, lumogo pijut mandum. Gemah mana. Kibancit. Lagi ada pegah pun. Pegah secara nasihat. Oh kan? Yang benar. Kan?
sebenarnya tu bukan hanya pada meminang saja. Harus diceritakan semuanya. Bagaimana? Makanya fi khatibin ghaira kait. Itu bukankah kait? Bal kullu man uridal ijtima' alaih. Bahkan tiap-tiap orang yang dikenakikan akan berhimpun di atasnya. Kepada orang yang ingin kita berteman, kepada orang yang ingin kita berkumpul dengannya, menjadi kawan, apakah ataupun bersyarikat dalam hal semuanya bisa untuk dimusyawarahkan. Payah tayo. Nyo pekat kedai berarti nyo bangun satu kedai, sabau kedai dua bangun. Ya kan? Pekatnya kalau pekat berarti nyo sabau kedai dua pekat. Kongsi dia. Tanya hai, kimpan ni lapah kongsi ni. Meno. Hanya kena lapah tu juga. Ya kan? Benar, man kalau pernah kejadian besar, benar. Pegah berarti bagi dua. Jadi bagi dua le sabah. Mestinya nyap lagi yang cara pegah. Dan sesuai atau yang jujur. Walau li akhdhi ilmi. Walaupun bagi mengambil ilmi. Dia musyawarah dia. Hai, long ni ku nak mengurai. Long bagainya. Nak cok ilmi bagainya. Drone yang kanduri kan kimpan. Cok ilmi bagainya. Pah. Dia musyawarah dia. Ataupun sana'ah pada bikinan, pada bekerja sesuatu. Au ma'asyarah ataupun pada bergaul untuk dijadikan kawan. Juga boleh musyawarah. Hai lo kuno mengen, kuno makrab. Gatok kena-kena. Bisakah aku berakrab dengannya? Ya kan? Walau kana huwal muntasyir. Walaupun adalah dia yang muntasyir, dia hanya orang yang dimusyawarahkan, muntasyar. Ataupun alladhi yang dikenakikan. Puan. Walau ada ia, itu orang yang dimusyawarahkan. Ataupun alladhi yang dikenakikan akan berhimpun nantinya. Musyawarah ngurusnya Allah. Ya, pegah rogor-rogor ni. Kata yang makji. Nagot kagot lah ke pening kembruk. Gimana? Walau kana huwal muntasyar. Adapun alladhi yang dikenakikan akan berhimpun nantinya. Gimana? Gimana musyawarah ngurusnya? Menyokana tam gimana? Gimana kaya? Belum balas syek tak bawa tabu dia. Kalau kita lain yang nama hoy. Berarti orang yang dimusyawarahkan niscaya menyebut ia hak keadaan wajib, akan tetapi dengan syarat selamat akibat. Orang selamat akibat, lu tak pegah aibnya betul betul aku tu. Berarti akibat ni harus sejahtera, selamat akibatnya. Dalam arti kata ketika pegah bunuh, lu tak ceritanya sampai tu, lu tak cerita tinanya pegah lah, hai kuating kah. Pegah lengan kah je yang tahu mentah dua, kah kada aku mencua, kah tang temayang. Kah ke mana? Lu nya tengok-tengok di rahim aku. Inilah berarti harus menjaga rahasia. Bi an ya'manad zakir, dengan bawa amanlah orang yang bercerita ala nafsi di atas dirinya dan hartanya, wa ardi dan sifatnya, ya kan? Dan seumpama demikian. Kan? Jadi lagian. Jadi bentuk lu dah cerita apa itu? Ada selamat dah.
Yang komputer dia kuat cok harta tu. Yang ardih pun harta benda. Kehormatan. Oh ya, sifat. Kehormatan. Itu Malay tu. Isi dua nak orang Malay tu. Itu cerita aib tu. Ni pegah rau kan apa? Di kapah dah, ni pegah tu. Kah lebih balung lah apa? Bongkar dia orang Malay tu. Kah? Ya. Wasumiyat ayubul insan al-masawi. Dinamakan akan aib-aib manusia akan masawi. Dinamakan akan aib-aib manusia akan masawi. Bunuh utama si kejelekan kan? Gepunan aib dengan masawi kejelekan lianna zakaraha karena lianna zikraha karena bahwa sungguh sebutnya aib-aib manusia ya su'u itu kejelek itu jelek ia. Bahkan gepunan aibnya dengan masawi karena tak pegah-pegah aibnya adalah kejelekan. Makanya gepunan berarti bunuh aibnya je jelek. Bahkan karena tak cerita aib yang jelek. Falia maka bermulaya itu ganti daripada hamdah. Yang bak masawi. Berarti ya nyan ganti daripada hamdah. Wa qiyasul mufrad. Dan bermula qiyas. Mana qiyas undang-undang mufrad. Itu maswaun. Mufrad ni maswaun. Sama seperti maskanun. Berarti punya masawi ya jamak. Mufrad ni maswaun sama lagi maskanun. Wastaghna anhu bisu dan terkaya untuknya dengan su. Berarti terkaya untuknya maswaun dengan su. Berarti punya terkedi untuk maswaun nya kaum ada dengan takun su'in. Berarti kejelekan. Kama fi hasanin wa mahasin. Wa mahasinu wa mahasina sebagaimana barang pada husnun dan mahasin. Jadi yang kau muda dengan takun su mentang bisuin. Ya, seperti husnun dan mahasin. Benar. Ka. Jadi laganya rupayanku. Berarti kan tapi nyo harus berapa-apahan ku. Sampai le ta lagian berbahaya tu. Jadi tak pegah pun no kaitan yang bak tanya nya pada pegah secara jujur biar tak mensulit. Ada meno tengok pi nafi tengok kan. Pegah long, semeno pegah. Tam terlamar sidra urino. Karena terlalu galak tu kurino yang pegah. Kam hang tem ngelo. Okey pak depok lo agam ngelo. Kita botok lo yang hang apa tu cerita yang waktu pulang. Yang pulang nanti lagi apa no. Kalau mai kedai kopi bermanok di motor gelas kan. Kali jok poding. Budah kami hai kiban long nak kahwin ngaji kiban cocok. Munyonyan kata yang batlong segala buat ayong kaji. Segala tayang kaji. Urang cikok bereh ju dermawan urang kanyo kaji penyelebar gatonyo nyo halat le jaro le gato. Jaro 10 nak ka halat le. Jih meno jih medeh. Jah dapat cok cinan sabar. Lunya je cak pang deh tu. Kiban kajadeh kah dua kajadeh. Kalau aku pegah pun. Pudak pegah. Kok opah aku pegah tu. Munyi dikedi hati kah menyesal je jambau Quran. Litem bibi menyesal. Litem menyesal. Kau punya hati menyesal. Litem menyesal. Litem melampau je hati. Menyesal. Ya kan? Kailan. Makanya jid musyawarah pun okey kan? Jid musyawarah. Makanya hanjit cinta orang yang memang ngondi, memang yang kira-kira hanajih lah. Sama lagi waktu nazar je dekat. Berarti bolehkan nazar melihat perempuan yang ingin kita nikahi muka dan dua telapak tangannya. Yang lebih aulanya, yang sunnahnya adalah ketika perempuan itu tidak tahu. Baik depu lagi waktu nazar. Kadang-kadang kau depu kan hias roy, kau pelagak-lagak roy. Waktu kau pelagak roy. Tak kalan tu dengan lagak lah kalan. Ya lagak lah. Kita kalan dengan mai hidung lagak. Mamnya dengan mai hidung lagak cik. Nya berarti punya hana mai hidung lebih lagak lom. Tengah jaga tengah bengah tak kalan. Ya kan? Jaga tengah bengah tersenyum dia tak kalan kan Quran benar dia kalan. Ya. Ya kan? Ya dia tak kalan lagi tak kalan rimu. Nya punya lagi kan. Lancar. Pamunya lainnya kalan 4 bahapi kalan.
HP teruk. Buangin belagak ni. Cik kalau HP buangin, kau jangan lupa lagak, kau kena teng buangin. Padahal waktu tamak ji bag yang nak bergute, yang berkerak-kerak nan ni. Waktu dia kalau buat betul, buangin lagak. Diserpi seolah-olah bulai ji nya. Pas lagak kan? Berkilat-kilat. Mana cik? Langsung ke banhi. Benar. Makanya yang sunnah likat di saat hana itu pun. Hai, cikalan dalam kalubi. Di yubit cikalan. Wayajuzul kadbu fi mawadhi'. Bolehlah berdusta pada beberapa tempat. Boleh berdusta pada beberapa tempat. Musulit jid pada beberapa tempat. Fil jihadi pada peperangan. Fil jihadi pada peperangan. Litafrikil kufar. Bagi memisahkan orang-orang kafir. Jadi berdusta pada dalam peperangan untuk memisahkan dengan musuh. Ditanya oleh orang kafir. Ketika orang kafir bertanya, ada simpulan-simpulan? Maka kita jawab tidak ada, berdusta, padahal ada. Tujuan untuk memisahkan orang kafir. Maka hukumnya boleh. Wa fima yatajaharu bihil fasik. Dan pada barang yang berhijrah dengannya barang oleh orang fasik. Pada barang yang berhijrah ya seorang dengannya barang akan orang fasik. Untuk mana hijrah berpindah. Seseorang jahara. Oh jahara akan hajara. Pada barang yang saling berterang-terangan dengan barang akan orang fasik. Oh betul. Dia musulit berarti bak orang. Yang orangnya berarti terang-terangan. Dalam arti kata, boleh dah pegah pakaian. Pegah dalam agop. Kata musulit itu katanya. Kadang dia pegah secara juru, pegah dalam agop. Dia dah pegah, yang mengakibatkan kepada ipai. Gadohnya orang gop, gadoh harta gop. Dia dah pegah tak betul. Tapi dah kalau wafima yatajaharu bil fasiqu pada barang yang berterus terang dia barang oleh orang fasik. Karena orang fasiknya kena orang berbuat salah kan? Ketika tak pegah pak ji, maka bodoh ji. Kadang-kadang bisa mengandung domba orang lain, maka ji musulitnya. Wa fi daf'id dalim al-mal, dan pada menolak kezaliman daripada harta baginya, au li ghairihi ataupun bagi selainnya, ataupun kehormatan kadzalik, seperti demikian. Untuk menolak kezaliman baik daripada hartanya ataupun bagi dirinya ataupun kezaliman bagi orang lain. Tak pengut. Mungkin seandainya ada pegah jujur, putus dah kuat tu. Maka dia musulit. Ya kan putus dah kuat tu, harta icok, maka dia musulit. Ataupun kezaliman orang lain. Lagi contoh dah pegah. Hai, nyo parang kagemai saja. Ya kan? Nada sebulan. Pekan. Kunut tak nada. Sebulan tahu. Yang pemberahan tu pun berhati ke dayang. Pulang. Oh, hana. Perina sama benar tahino tadi. Janji musulit. Untuk menjaga ataupun kehormatan. Tahu kan? Ada kehormatan tu menjadi kedi hana tak pegah secara jujur, maka dia musulit. Dan pada menutup maksiat daripadanya. Dan pada menutup maksiat daripadanya ataupun daripada selainnya. Nanti untuk tutup maksiat daripada urungan, dia juga musulit. Ataupun daripada orang lain, dia musulit.
Orang lain dia berbuat maksiat. Dia lega. Hai sepulan-pulan yang berzina ayo. Nya dia muslim. Hana je dia pegah. Ya. Nancit dia. Kau kan? Cicit. Tujuan lagi apa pun. Bek dihaib agap. Dia muslim lah. Wa fi islahi dzatil bayin. Dan pada mendamaikan orang yang mempunyai apa? Bayin apa? Pertikaian. Dalam mendamaikan orang yang mempunyai pertikaian. Untuk berarti mendamaikan pada muslim. Ya kan? Maka dia muslim. Dan pada menempel si khatir perempuan punya. Khatir. Nak khatir apa? Dan pada menempel orang dan pada menempelkan bahaya perempuan ataupun anak. Orang yang beri pengatang kepada perempuan. Kibar maksudnya? Pada menempelkan si khatir. Ke mana? Bahaya juga. Dan pada menempelkan bahaya perempuan dan anak. Perempuannya isteri. Untuk berarti bahaya bak anak tanya, bak perempuan tanya. Maka boleh hukumnya. Semulit. Hai contoh mana? Mana dia dah pegah? Yang nak masalah anggap. Ya kan? Tengok pergi luar tu. Tengok dia. Yang perempuan kah? Kau nak pegah? Anak kah kah? Kupa habis. Kau nak pegah? Enggak aman daripada bahaya. Yang benar. Wal ghaibah dan bermula upat. Yang tak ada upat. Biar hanam pun tak ada upat. Wal ghaibah dan bermula upat. Wasfu ghair. Itu mensifatkan orang lain. Walau biqalbi, walaupun ngate. Yang kalian. Nampak ngate aku. Walau biqalbi, walaupun dengan hati. Bima yukrahu, dengan barang yang dibenci. Dengan barang yang dibenci. Walau arfan. Walau ada yang barang yang dibenci itu. Arfan. Itu ma'ruf pada dirinya ataupun pada anaknya ataupun pada suaminya ataupun hartanya. Jadi yang kena empat, tafsifut orang lain dengan barang yang dibenci. Tak pegah ke orang lain dengan barang yang dibenci lagi. Dalam arti kata, jih benci kepada barangnya. Anak galak je. Tak pegah tu dah kata. Tak pegah tu. Nyan adalah upat. Walaupun dengan hati. Mensifatkan orang lain. Walaupun dengan hati dengan barang yang dibenci, itu upat. Makanya upatnya ngatin aku termasuk upat lah. Ngati tanya kan, pegah habal dia hati tanya. Jih cik pulan. Hanya upat lah. Karena waktu dia mensifatkan dengan sesuatu yang dia itu tidak sukai, maka itu upat. Walaupun tidak diucapkan dengan lidah. Hanya ngatin tak upat. Kau jaya dah upat gak tanya. Hanya pupu kan tak nilai gak. Upat lah. Jih muno, jih mude. Sedangkan jih anak galak lagi kan. Benci je menyadari itu pun je benci. Kayak upatnya aku hana macam muka. Hana macam melikat. Muka pun upat, latih pun upat. Lu pada rempok yang bil kalbi. Latih. Walau pada dirinya ataupun pada anaknya ataupun suaminya ataupun harta yang urfannya apa? Walaupun apa yang disifatkan itu benar ada pada dirinya.
ataupun pada anaknya. Tapi dia hana galak benci ya. Ya kan? Mesti betul memang terjadi menan, tapi dia hana galak nyopak je. Memang atas sebenarnya ada pegah. Tapi karena dia benci dia je, memang hana galak upan. Nanti harta. Ya kan? Tak pegah. Latih dia yo, contoh latih dia pegah, harta latih. Nak lewat motor mesti apa. Ya kan? Lewat motor tak apa, urang lah motor yan. Latih dia MN ju. Yan. Motor yan, pulang sampai orang sah. Yang ngate ikut motor ni. So hai belum motor lagi yan. Motor je ha. S. Motor S. Maka nyopat. Walaupun ngate upat nunggu. Ni gaya apa? Na'am icimna la tahramu bisilah. Tidak haram ianya mengupat dengan silah. Silah dengan pendamaian untuk mendamaikan dan seumpamanya. Wa in karahahu sekalipun membenci ia akannya. Walaupun dibenci. Tapi punya untuk kemaslahatan hana pun upat tu. Silahnya keperdamaian, kemaslahatan. Kebaikan. Yang hana pun. Taupat untuk kebaikan. Hai betul je cahaya sembahyang tak kengku je. Kata ke sembahyang kah? Gejen juga orang kita. Geblis tak sembahyang kah? Yang hana pun ya. Yang untuk kemaslahatan walaupun galak pak kenggerau aku iblis. Kan? Walaupun ikun lagi ni hana urusannya. Hai itu bahaya benci dah ke dia iblis. Hana sembahyang kah? Berarti kah? Yang untuk kebaikannya hana pun. Yang untuk kebaikan hana pun. Lanjut. Jadi punya tekedi untuk kebaikannya hana hari upat. Kayan. Wa qala Ghazali berkata oleh Imam Ghazali la yajuzu ghaibatul alim. Tidak bolehlah, mana tidak boleh, haramlah mengupat orang alim. Bima huwa mutajahiru bih. Dengan barang yang dianya barang itu menerangkan orang alim dengannya barang. Maka li'anna nasa karena bahawasanya manusia iza sami'u apabila mendengar oleh mereka itu manusia akan demikian tasahalu bermalas. Sahalut mudah. Betul. Niscaya mudah oleh mereka itu manusia fi irtikabil ma'asi pada berkenderaan maksiat. Pada melakukan maksiat. Wal istikhafi din. Dan pada membuat ketakutan dengan agama. Dan ilmu dan ahli agama. Wallahu alam. Kayaknya penting tak? Menyokong Imam Ghazali. Haram hukumnya mengupat orang alim dengan barang yang diterangkan dengannya. Dalam artian pun barang yang orang alim yang kepubut secara terang-terangan. Walaupunnya aib dia. Ya kan? Hai, ala kita pegang pun. Makna ni barang yang terbenci. Barang yang terbenci. Pegah legop. Maka yang upat. Ya kan? Oleh yang melacit terjadi pada orang alim. Kepubut oleh orang alim. Ya kan? Yang taupat orangnya. Walaupun punya kedikan pada orang alim, dia taupat pun untuk silah, untuk kebaikan. Ya kan? Tapi menyebab orang alim kepegah hanya upat harim. Walaupun orang alim kepubut salah, dia hanya upat harim. Hai muka tadi pegahkan dulu pegah. Pakan harim. Karena manusia apabila mendengarkan demikian, maka mereka itu akan mudah untuk melakukan maksiat. Mudah untuk pulan mentang pubut. Lagi dia. Yang bacara. Ya kan? Maka ini hanya punya kurang alim walaupun kakak pubut lagi hanya upat kurang alim. Harim. Pakan karena manusia tersebut apabila dengar lagi maka dia akan lebih mudahlah untuk dipubut maksiat. Dan istikhabidin. Ini kakak tu. Itu untuk ketakutan je dengan agama. Hanai boleh perempuan bila. Khifah. Kan khauf ko. Kau menuntut ringan dengan agama. Nanti entang-entang dengan agama. Dan ilmu. Dan ahli agama. Hanai perempuan leju. Allahu'alam. Ya kan? Yang lagi yang khimah tadi. Makanya seandainya nak aib-aib yang dia tiba orang ahli agama yang pihatuk.
Pakai som-som. Biar Al-Quran tipek. Ya kan? Nah, kejadian tu pulang kan? Tipek je Al-Quran. Tinggal budak huruf cilaknya kena kejadian orang. Nah, mesti kita bawa daerah, mesti lekiban ke yang mesti karena murid kalau macam terjadi insiden dengan murid mesti contoh. Bila tipek Al-Quran. Yang mengupat yang hari ni. Pakat ibaca lewat palih. Pimpinan daerah. Jika pimpinan daerah. Bubuk je ni. Dua pimpinan daerah lagi. Yang dia pun dah perih lom. Tahu kan? Yang mana? Yang mana? Jadi kesimpulan haram meminang di atas pinangan orang lain yang sudah jelas diterima oleh si perempuan, kecuali dengan izin si peminang ataupun dengan sebab si peminang sudah meninggalkannya. Dalilnya adalah hadis, yaitu la yakhtubu ala khidbatin akhih. Tidak mengkhidbah, meminang oleh orang laki-laki di atas pinangan saudaranya, illa ayyadzunalah, kecuali bahawa telah mengizinkannya. Adapun bila memang sudah jelas-jelas ditolak pinangannya, maka halal untuk dipinang oleh orang lain. Seandainya tidak jelas penerimaan dan tidak jelas penolakan, maka juga hukumnya menurut pendapat Azhar, pendapat yang kuat, la tahrum, tidak haram untuk meminang. Tidak haram untuk meminang. Adapun orang yang diminta untuk musyawarah mengenai tentang si khatib, maka orang tersebut wajib untuk menyebutkan keburukan ataupun aib-aibnya si peminang. Ketika seorang wanita menanyakan kepada orang lain tentang keadaan ataupun kejelekan-kejelekan daripada si peminang, ini wajib untuk menceritakan yang sebenarnya. Yang tujuannya adalah untuk nasihat kepada si perempuan. Yang bahwasanya kalau seandainya dia menerima nanti, maka sudah memang benar-benar menerima ridha bisyai', ridha bima yatawalladu minhu. Ridha dengan sesuatu, rela dengan sesuatu, maka rela dengan apa yang terjadi daripada sesuatu tersebut. Kajian mana? Wallahu a'lam bishawab.